Apa susahnya minta maaf? Firman Tuhan terambil dari 1 Samuel 25 ayat 23-35 berkata demikian. Ketika Abigail melihat Daud, segeralah ia turun dari atas keledainya lalu sujud menyembah di depan Daud dengan mukanya sampai ke tanah. Ia sujud pada kaki Daud serta berkata, "Aku sajalah ya Tuanku yang menanggung kesalahan itu. Izinkanlah hambamu ini berbicara kepadamu dan dengarkanlah perkataan hambamu ini. Janganlah kiranya tuanku mengindahkan Nabal orang yang dursila itu, sebab seperti namanya demikianlah ia, Nabal namanya dan bebal orangnya. Tetapi aku hambamu ini tidak melihat orang-orang yang tuanku suruh. Oleh sebab itu tuanku, demi Tuhan yang hidup dan demi hidupmu yang dicegah Tuhan daripada melakukan hutang darah dan daripada bertindak sendiri dalam mencari keadilan, biarlah menjadi sama seperti Nabal musuhmu dan orang yang bermaksud jahat terhadap tuanku. Oleh sebab itu, pemberian yang dibawa kepada tuanku oleh budakmu ini biarlah diberikan kepada orang-orang yang mengikuti tuanku. Ampunilah kiranya kecerobohan hambamu ini, sebab pastilah Tuhan akan membangun bagi tuanku keturunan yang teguh, karena tuanku ini melakukan perang Tuhan, dan tidak ada yang jahat terdapat padamu selama hidupmu. Jika sekiranya ada seorang bangkit mengejar engkau dan ingin mencabut nyawamu, maka nyawa tuanku akan terbungkus dalam bungkusan tempat orang-orang hidup pada Tuhan Allahmu, tetapi nyawa para musuhmu akan diumbankannya dari dalam selang umban. Apabila Tuhan melakukan kepada tuanku sesuai dengan segala kebaikan yang difirmankannya kepadamu, dan menunjuk engkau menjadi raja atas Israel, maka tak usahlah tuanku bersusah hati dan menyesal karena menumpahkan darah tanpa alasan, dan karena tuanku bertindak sendiri dalam mencari keadilan. Dan apabila Tuhan berbuat baik kepada tuanku, ingatlah kepada hambamu ini." Lalu berkatalah Daud kepada Abigail, "Terpujilah Tuhan Allah Israel yang mengutus engkau menemui aku pada hari ini. Terpujilah kebijakanmu dan terpujilah engkau sendiri, bahwa engkau pada hari ini menahan aku daripada melakukan hutang darah dan daripada bertindak sendiri dalam mencari keadilan. Tetapi demi Tuhan Allah Israel yang hidup, yang mencegah aku daripada berbuat jahat kepadamu, jika engkau tadinya tidak segera datang menemui aku, pasti tidak akan ada seorang laki-laki pun tinggal hidup pada Nabal sampai fajar menyingsing." Lalu Daud menerima dari perempuan itu apa yang dibawanya untuk dia dan berkata kepadanya, "Pulanglah dengan selamat ke rumahmu. Lihatlah, aku mendengarkan perkataanmu dan menerima permintaanmu dengan baik." Seorang pendeta berkata kepada saya tidak akan pernah meminta maaf kepada anak saya jika saya melakukan kesalahan terhadapnya. Itu hal yang tabu. Apa yang membuat orang sulit meminta maaf? Salah satunya, dan ini yang utama, yaitu harga diri. Ya, harga diri. Nabal adalah pengusaha sukses di Karmel. Ternak-ternaknya selalu dilindungi oleh Daud dan pengikutnya. Pada waktu pegawai Daud meminta bantuan untuk perbekalan mereka, Nabal yang jahat itu memperlakukan pegawai Daud dengan kata-kata kasar. Daud menjadi marah dan berniat mengenyahkan Nabal dan seisi rumahnya. Namun Abigail, istri Nabal, seorang yang bijaksana. Ia segera mencegah niat Daud. Ia berlutut menyembah. Ia memohon ampun atas kesalahan suaminya. Abigail tidak memperdulikan harga dirinya sebagai nyonya seorang pengusaha besar. Ia memohon maaf, dan permohonannya ini meredakan kemarahan Daud sehingga tidak jadi melampiaskan murkanya. Memohon maaf bagi sebagian orang sangat sulit dilakukan, sementara sebagian orang membutuhkan pernyataan itu. Anda tahu, permohonan maaf itu meredakan kemarahan dan kebencian. Jadi, jangan pernah merasa berat untuk memohon maaf.
bahkan untuk kesalahan-kesalahan kecil yang kita perbuat. Seringlah meminta maaf, sesering kita berbuat salah. Makin jarang kita berbuat salah, makin jarang pula kita memohon maaf. Mohon maaf itu menyembuhkan luka di dalam diri orang lain. Melalui perenungan hari ini kita bersama-sama belajar, jangan pernah menahan untuk memohon maaf kepada orang lain.